Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama aku Nova dan selamat datang di Nova in Rotterdam. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk menjemput anakku di sekolah. Terus kita akan berangkat jam lagi beberapa menit lagi. Lalu kita mau ke Van Haren, itu tempat beli sepatu, sama ke Uniqlo di Rotterdam. Sama mau makan dulu di HFC atau Halal Fried Chicken di Rotterdam. Itu aja. Yuk ikuti keseruan hariku hari ini. Oke, next. Begini keadaan rumahku di Rotterdam. Sepi. Padahal ini di kota ya teman-teman. Ini bukan di desa. Jadi bayangin betapa sepinya kalau di desa. Jauh lebih sepi banget lah pastinya. Di sekitar sekolah anakku. Sini ada kayak taman. Terus di situ ada taman bermainnya sih di kiri. Tapi kecil, clean. Gitu. Lumayan di sini suhunya 25 derajat, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas menurut aku sih. Gimana menurut teman-teman? Terus tinggal jalan kaki, terus nanti ke kanan, bagian kanan. Kayaknya gedungnya dijual deh yang di depan nih. Kayak gedung perkantoran gitu. Tapi nggak dipakai. Ini makanya kayaknya entah bunyi itu ya teman-teman. Nah terus jalan terus. Nah di bagian kanan tuh sekolah anakku. Udah sih. Bocahnya kelihatan gak kecil. Mereka ada kayak kelas dansa gitu, kelas tambahan dansa, lucu banget. Oke deh, masih beberapa menit lagi sebelum kelasnya berakhir, mungkin sekitar 5 menit. Jadi ya kita tunggu aja ya di luar ya. Ini tuh bocah-bocah. Nari apa juga, lucu banget. Bagian luarnya yang tadi ini kayaknya gedung-gedung tua yang masih ada. Sekolahnya kayak gini. Sini ada tempat bermainnya di luar. Itu bocahnya masih berdansa aja di dalam. Ya sekarang nungguin aja sambil ngetawain bocah, lucu banget dansanya, bentukannya begitu. Gitu teman-teman, jadi kegiatanku tiap hari jemput anak kelilipan. Lagi yang mau diceritain, gak pengen cerita apa-apa sih, bingung juga sebenarnya karena masih pilek itu sih, sama masih batuk. Jadi kayak habis haji, setelah haji kan kemarin kita haji, aku dan suami, alhamdulillah, akhirnya. Itu tujuan utama kita pindah ke Belanda teman-teman, bisa haji waktu masih umur muda, masih muda lah intinya. Alhamdulillah terlaksana kemarin. 2 minggu kita ke Mekah, ke Madinah juga, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah menunaikan haji. Itu ada tujuan utama kita ke Belanda gitu teman-teman. Nyari kerja baru, jadi dari Indonesia tuh cari pekerjaan baru dari Indonesia. Terus sebenarnya kita sudah daftar haji reguler tuh tahun 2021 awal dari Kabupaten Lumajang, dan itu waktu tunggunya sekitar 33 tahun. Kita memilih untuk pindah ke Belanda, memulai sesuatu yang baru, dan alhamdulillah bisa. Bentar ya, aku masih mau itu jemput anak, kayaknya sudah selesai deh dan saya. Jadi dia sudah keluar tuh keluyuran bocahnya. Bentar, masih ngantri aja itu. Ya intinya itu, mungkin kalau misalnya teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan apa ya, aku juga bingung, terkait dengan haji dari Belanda itu ada sistemnya berbeda dengan di Indonesia teman-teman. Banyak sih catatan haji aku, jadi aku kayak mempelajari prosesnya, mendaftar, bikin sistem lah intinya. Terus ya pokoknya intinya banyak hal sebenarnya di dalam hidup tuh kadang tentang keberuntungan gitu. Jadi kadang aku merasa bahwa banyak hal yang
bersifat kayaknya tuh gak mungkin lah. Even pindah ke Belanda pun juga itu suatu hal yang kayak nyaris mustahil gitu. Sampai di titik terakhir waktu itu suami aku daftar ratusan ke berbagai perusahaan di dunia, Jepang, Inggris, Estonia, Inggris UK ya, Belanda dan lain sebagainya gitu. Itu gak ada yang berhasil gitu teman-teman. Sampai di tahap ya udahlah, bukan tahun itu harusnya, ya udah nggak apa-apa, orang juga baru nyoba gitu, nggak apa-apa juga gak berhasil. Tapi ternyata dari pertama kali daftar itu jarak 3 bulan tuh ternyata ada yang menerima. Salah satunya ya di perusahaan IT di Rotterdam, Belanda gitu teman-teman. Sebenarnya suamiku pun juga nggak keterima gitu awalnya di perusahaan tersebut, cuman jadi kayak cadangan ya teman-teman. Jadi ada kandidat utama yang sebenarnya dipilih gitu. Ternyata kandidat utamanya itu nggak jadi direkrut lah. Akhirnya suamiku dapat sebagai kandidat kedua, dia yang mendapatkan posisi tersebut, sehingga perusahaan tersebut yang membayar seluruh relokasi, baik itu dari visa keluarga, terus dicariin hunian, itu kayak apartemen gitu selama 1 bulan kayak sementara ya teman-teman. Setelah itu dicariin kita ada agen yang membantu untuk mencari rumah di Belanda. Perlu teman-teman ketahui bahwa di Belanda itu susah untuk mencari rumah. Kita lanjutin ceritanya nanti aja karena ini sudah menjemput bocah dan mau makan dulu nanti kita. Oke, kita naik metro. Bentar, ini aku di sekitar daerah Lijnbaan, bener ya Mbak ya? Itu ada dak bola lucu di daerah atas ya. Terus ada kayak patung anak kecil, ada dak. Apa ini? Nggak tahu apa ini. Terus ada itu ya juga. Yuk tinggal sini terus belok kiri. Mana anakku? Ayo kita jalan terus. Tadi kita naik metro, terus turun di bus apa? What? Lucu ya. Kuning penyet ya. Ya, cute ya. Bisa. Lucu banget. Itu HFC-nya. Yuk kita itu dulu, kita makan, setelah itu baru kita HFC. $10 katanya ya. Bungkus oleh Heaven. Bye. Iya. And we can go to the spring. Das di HFC. Keluarkan sausnya. Saya tidak bisa. HFC. Makan di HFC. Halo. Makan kayak bocah ya, belepotan. Ini habis total 16,5 euro. Nyami. Kelihatan harganya, chicken 2 pieces 6 euro, barbecue saus barbecue 0,8 euro, satu beef burger 6,7 euro, dan satu milkshake choco 2,95 euro. Jadi total 16,5 euro. Aduh, legaan, maaf. Alhamdulillah. Mahal atau murah menurut teman-teman? Komen ya. Iya, for baby. Kita di Uniqlo mau beli daleman. Gini. Soft rug t-shirt. Sama kayaknya ya bahannya ya. Yang warna white baya umur berapa sih bocah? Di sini di Primark.
Bukan di Uniqlo lagi. Tadi ke Fanaran tapi nggak ada yang cocok. Mau yang kayak gini Mbak Ayah. Tapi cuma tinggal ini ukurannya kayak kurang besar nih. Oh ada, coba dah. Di sini lebih murah. Tadi beli satu Uniqlo berapa ya? 20, hampir 20 euro buat cuma daleman doang. Di sini murah-murah ya. Ini berapa euro Mbak ya? 13. 8 euroan, murah banget. Gitu. Mau beli ini sepatu. Yoyo, ada yoyo, ada itu. Apa lagi? Apa lagi? Beli yoyo ada satu ya. Mama penasaran. Hehe. Oke. Mau beli yoyo satu ya. Cici. Udah satu aja. Satu. Gaby. Ya. Yeah. Macam-macam mainan. Bingung juga milih. Terus ada yang lucu enggak? Enggak ada. Ini apa? Ini apa? Bola-bola apa ini dibelui? Lihat bola. Terus bisa diapain? Bola dalam bola gitu? Bingung mau beli apa? Bocah nih pas sudah nemu di Prema. Susah mau beli apa. Sekarang kita ada di Donner. Tadi barusan ke Primark beli sepatu kayak cuma 8 euro gitu. Terus ini di Donner kayak gini bentukannya. Ini banyak toko buku. Tapi karena bukuku masih banyak yang belum aku baca, jadi aku nggak beli buku dulu deh. Sedangkan ada buku yang aku pengen beli, yaitu bukunya Hankang Vegetarian. Itu sih gini bentukannya buku-buku. Lance literatur ya kan, step further ke atas si suku. Banyak buku-buku yang menarik. Oh ini khusus untuk tanaman bonsai apa. Yuk mau ke yang buku-buku ini, buku-buku Lohtröm 1917, sudah terkenal di kalangan para bullet journal. Kertasnya bagus sih dan mahal ya. Berapa euro sih? 17 euro. Ini ada yang bikin ini, aku suka banget yang ini teman-teman. Bikin prakarya kayak gini. Ini yes, kamu mau pengen beli berapaan sih Harry Potter? 17,5 euro. Lucu ya. Oh mau bikin yang itu Mbak ya, yang mana, yang perpustakaan yang kayak gini nih, 3D kreatif 38, tapi mahal banget. 38 sama juga, mami juga pengen beli yang kayak gini tapi kayaknya terlalu mahal deh. 8,9. Ini bagus banget teman-teman. Ada detail kan? Wow, amazing ya kan, lucu, lihat detailnya. Wow, Ini orang di dalam. Harganya sekitar 38,9, tapi bagus sih bahannya ya, kayu gitu. Sekitar 20 euroan. Maaf ya, ini kau mendang-mending kasihan. Iya, dessert cake. This is honey dessert chalk. Kayak lucu. Every single detailnya. Yang ini murah 13 euroan. Nah, tapi di sini gak ada yang menarik. Itu welcome to minibus.
tadi. 15 euro. Oh ini Penguins Books ya. Agatha Christie, Five Little Pigs. Terus kayak gitu. Oh, English literatur. The Sound of Wave, Yukio Mishima. Bentukannya kayak gini nih, turun ke bawah dulu. Buku-buku. Menurut aku buku-buku di sini murah-murah ya teman-teman. Kalau misalnya dibanding dengan saya gaji Eropa gitu loh, kayak cuma 13 euro. Sama kan ya harganya dengan di Indonesia gitu. Jadi kayak terasa lebih murah lah dibanding kalau misalnya di Indonesia dengan gaji UMR. Wow, kayak Reisner Suriname. Wah. Wait. There's a book Reisner Suriname. Jadi deze kijk, wauw. En facsimile edisi naar de oorspronkelijke uitgave van de Voyage Suriname van Pichipet. Jadi ini ceritanya tentang perjalanan ke Suriname. Literatur. Chapter CO. Ini kok pakai bahasa itu ya, bahasa Prancis. Menarik. Ada 3 buku di situ. Menarik. Section buat bocil-bocil dari 0 sampai 3 tahun di situ, teman-teman. Terus lihat lagi yang ini ada kayak apa ya, buku buat bayi. Yang dulu bayi punya pas waktu bayi beli buku-buku kayak gini buat dipenyak-penyak. Oh, Kijker. Ini Belanda banget. Itu Miffy. Terus di sini ada boneka Miffy-nya juga. Di situ boneka Miffy dan beberapa boneka-boneka lainnya gitu sih. Itu buku Nature Miffy. Itu buku yang diciptakan oleh Dick Bruna. Salah. Dick Bruna. Dulu pernah antara Miffy dan Hello Kitty itu saling berseteru karena hak cipta. Hampir mirip kan, kelinci doang, tapi sebenarnya berbeda sih. Sebenarnya Dick Bruna dulu sih dibanding Hello Kitty-nya yang Jepang. Ya intinya gitulah, tapi sekarang mereka sudah berdamai, perusahaan tersebut. Gitu sih ceritanya. Halo teman-teman, tadi kita sudah merekap yang makanan 16,7 euro ya kalau tidak salah, aku lupa ya. Terus 16 euro. Berapa euro? 16 euro. Terus beli kayak daleman bocah. Aku bukan bocah. Iya, anak kecil. Ini 20 euro. Apanya? 20 euro. Tapi emang bahannya bagus di Uniqlo ya. Terus apa lagi? Maaf ya. Terus 8 euro. Sepatu flat shoes-nya anak kecil 8 euro. Terus apa lagi? Ini beli yoyo, nggak penting banget ya kan, 1,5 euro. Terus ini buku kecil 1 euro. Iya, ini dah. Oke, udah itu aja yang kita beli. Di Doner tadi cuman mampir dan nggak beli apa-apa ya Mbak ya, cuman lihat-lihat karena mahal sih dan belum ada yang mau dibeli. Sebenarnya aku pengen beli buku Hankang, tadi aku ceritakan aku suka Hankang vegetarian. Aku sudah baca kayak bagian depannya tapi masih belum selesai gitu. Antara mau beli buku fisik atau buku online ya, kayaknya nanti aja ya. Aku masih ada beberapa buku yang kemarin aku sudah berhasil 1 buku selesai, beberapa buku belum selesai teman-teman. Jadi ya kita lihat lah. Tapi mungkin aku pengen bikin kayak review buku yang sudah aku baca gitu sih kira-kira. Aduh ya, intinya gitu ya. Karena aku sekarang lagi cuman berdua sama anak
di rumah. Suamiku lagi di luar negeri ya, di luar negeri lah, bukan di Belanda. Jadi ya ngapain ya gitu. Selain istirahat ya, karena sepulang haji itu masih pilek sama batuk dua itu. Jadi kayak males bikin konten juga sih, karena masih belum benar-benar sehat gitu loh intinya. Tapi ya dinikmati saja, alhamdulillah sudah menunaikan haji. Tinggal after effect-nya sedikit bece itu teman-teman. Aku masih agak bingung juga sih kalau pakai kamera ini, kayak masih belum paham gitu. Kadang dia suka muter-muter sendiri, makanya teman-teman kalau lihat videoku tuh kadang dia tiba-tiba munyer gitu loh, muter sendiri. Jadi aku bingung nih gimana sih pakai kamera. Jadi kayak karena masih belum terbiasa aja. Semoga semakin sering dipakai, semakin sering bikin vlog, semakin terbiasa buat bikin video dan sering ngomong kayak gini gitu kan. Intinya apa lagi mau diceritakan, udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya.